masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Tia. Ya. Baik, gimana tadi di perjalanan? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Rumahnya di mana? Jauh nggak dari sini? Kebetulan lumayan dekat sih. Dekat. Tadi aman ya di perjalanan. Oke. Jadi Mbak Tia sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya tuh pernah WhatsApp saya buat janjian ya? Iya betul. Karena saya tahu nih yang hari ini Mau konseling. Mbak Tia. Iya. Karena saya belum pernah kenal sama Tia, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Habis itu Mbak Tia memperkenalkan diri Mbak Tia. Iya. Perkenalkan, nama saya Adlian Zara Zalabura. Saya konselor lulusan dari Universitas Universitas Rasa PGRI. Ini jurusan bimbingan konseling tentunya. Iya. Kalau Mbak Tia sendiri kesibukannya apa? Ulang perkenalkan nama saya Askia Hilya. Ya. Saya kuliah semester 7 sana. Oh, semester 7. Iya. Lagi sibuk-sibuknya ya? Iya betul. Jurusan apa Mbak Tia kalau boleh tahu? Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Mbak Tia, apakah ini pertama kali Mbak Tia mengikuti sesi konseling atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya belum pernah sih, saya pertama kali sih. Oh, berarti ini pertama kali Mbak Tia mengikuti Iya. sesi konseling? Iya. Karena ini pertama kali Mbak Tia mengikuti sesi konseling, saya akan memberitahu Mbak Tia dahulu nih mengenai apa sih itu konseling. Sebelumnya, konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor saya kepada klien atau Mbak Tia yang individu yang memiliki masalah. Karena Mbak Tia datang ke sini tentunya memiliki masalah. Baik. Oke, jadi di konseling ini memiliki beberapa asas, maksudnya kerahasiaan, kesukaraan, di mana Mbak Tia sukarela datang kemari tanpa paksaan, dan rahasia juga dijaga oleh saya di sebagai konselor, menjaga kode etik konselor juga, tidak akan dibiarkan masalah Mbak Tia kepada pihak lainnya. Beberapa itu asasnya. Tanpa lama, jadi apa yang membawa Mbak Tia melakukan konseling? Apa yang sedang Mbak Tia rasakan di sini? Jadi saya sedang mengalami kecemasan atas yang tugas-tugas yang sedang saya rasakan. Ada banyak tugas yang saya bingung, saya harus menyelesaikannya yang mana dulu, jadi saya panik, terus cemas gitu, kayak jadi ya di situ tugasnya banyak yang terbengkalai, jadi saya bingung gitu, harus mulai dari mana, harus kayak gimana. Itu berarti Mbak Tia merasa cemas karena dihadapkan dengan beberapa tugas yang Mbak Tia hadapi di semester 7 ini ya? Iya. Memang semester 7 ini banyak tugas saya. Saya menunggu perasaan Mbak Tia yang cemas gitu. Kalau mau tahu, selain tugas dibuat cemas oleh deadline tugas, dia mendapatkan tekanan juga nggak sih dari banyak sih kebetulan, karena tekanan itu deadline yang sama-sama berdekatan, kayak besok sudah harus kumpulkan atau gitu, makanya saya cemas, panik gitu, saya harus bagaimana. Terus karena di rumah juga, di rumah kebetulan ada tugas rumah juga, kita harus saya hitung juga, jadi saya bingung masih.
Ini bagian mention nyebutin tugas rumah. Kalau boleh saya tahu tugas rumahnya apa tuh yang membuat bagian juga semakin cemas gitu akan tugas rumah tersebut? Seperti bersih-bersih gitu, kayak saya juga harus membantu gitu, bersih, terus harus nyuci gitu. Ini bagian sulit membagi waktu juga ya. Iya betul. Lalu saat bagian cemas tuh bagian kadang-kadang apa kebiasaan yang Biasanya sering panik sendiri, kayak gue harus sering gini. oke Iya. oh berarti tapi itu maksudnya menyakiti diri bagian tidak? Termasuk sering kayak gitu sih, ada gimana ya. Pusing ya? Hmm. Cemas, pusing juga. Begitu. Saya mengerti perasaan Bapak. Oke. Silakan tisunya Bapak. Mau Terima kasih, saya Bu. ambilkan minum terlebih dahulu ya. Boleh. Silahkan minum untuk menenangkan diri Bapak. Masih ya. Sama-sama. Ini Bagia menceritakan pernyataan Bagia itu yang pertama Bagia merasa cemas akan tugas kuliah itu yang deadline-nya Berdekatan dan berdekatan ya. Harus Bagia juga, yang kedua Bagia juga bingung harus mengerjakan tugas kuliah yang mana dulu gitu. Terus yang ketiga ternyata selain tugas kuliah Bagia juga harus mengerjakan tugas rumah. Bantu tugas yang ada di rumah. iya. Jadi semakin Bagia tidak mampu Untuk menyelesaikannya. tugas bebarengan. Jadi di sini saya karena masalah bagian yang mengenai kecemasan, saya membantu Bagia melalui teknik EFT. Baik, jadi ini tuh merupakan teknik yang menggerakkan, mengotakkan ke bagian tubuh sambil mengaitkan masalah supaya lebih tidak tenang. lebih tenang dan tidak cemas. Boleh. Bagian boleh ikuti saya setelah saya melakukannya. Yang pertama, Bagia bisa dua jari kanan dan dua jari kiri, oke. Sebenarnya Bagia, tapi diletakkan, diketukkan di ujung alis. Iya, betul, ujung alis. 2 kali, coba. Oke. Karena sudah mencoba 2 kali, saya akan menyebutkan kalimatnya. Yang pertama, saya mampu mengerjakan tugas kuliah saya. Baik, silakan dipraktikkan. Saya bisa dan saya mampu menyelesaikan tugas kuliah saya. baik, bagus sekali Bagia. Selanjutnya di tepi mata. Ya. Saya yang kedua berbeda lagi. Iya betul. Yang kedua saya cemas, namun saya mampu mengerjakan tugas kuliah saya. Saya cemas, namun saya mampu menyelesaikan tugas kuliah saya. Kali Bagia. Lalu di bawah kelopak mata. Saya dapat menyelesaikan tugas kuliah saya walau saya cemas. Saya dapat menyelesaikan tugas kuliah saya walau saya cemas. Oke, baik, bagus sekali Bagia. Selanjutnya di bawah dagu. Saya mampu menyelesaikan tugas kuliah saya.
saya mampu menyelesaikan tugas kuliah saya. Oke, baik. Selanjutnya tulang ini bagian tulang belakang. Ya. Eh, saya dapat mengatasi cemas saya dan dapat menyelesaikan tugas kuliah saya. Saya dapat mengatasi kecemasan saya dan dapat menyelesaikan tugas kuliah saya. Oke, baik sekali Mbak Kia. Selanjutnya di bawah lengan. Ya, mulai seperti ini di dua-duanya dulu. Oke. Saya bisa lebih tenang sehingga saya bisa mengerjakan tugas kuliah saya tepat waktu. Saya bisa lebih tenang sehingga saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, bagus sekali Mbak Kia. Baik, yang terakhir adalah di atas kepala. Ya, di atas kepala. Bisa saya dapat menangani kecemasan saya dan saya dapat menyelesaikan tugas saya. Saya dapat menyelesaikan kecemasan saya dan dapat menyelesaikan tugas saya. Baik, bagus sekali. Tadi saya mendengar bahwa Mbak Kia level kecemasannya sebelum melakukan teknik ini tuh ada di berapa? di angka berapa? Dari 0 sampai 9. Mbak Kia tadi angka kecemasannya ya di tingkat 9. Oh iya, benar. Tadi setelah bercerita Mbak Kia mengatakan angka kecemasannya di angka 9. Berarti sangat cemas. Dan setelah kita melakukan teknik EFT ini dengan membutuhkan anggota tubuh serta menggayatkan masalah juga, berapa level kecemasan Mbak Kia dari 0 sampai 9? Turun. Oh, di angka berapa? Dari 0 sampai 9? 3. Wah, berarti lumayan turun ya Mbak Kia? Lumayan. Oke. Jadi Mbak Kia perasaannya bagaimana nih? Setelah perasaannya jadi lebih tenang ya? Dan tidak terlalu cemas lagi. Jadi selain memberikan teknik EFT yaitu mengurangi rasa cemas, saya izin untuk memberikan solusi nyata ya. Karena Mbak Kia merasa cemas akibat kebingungan gimana cara menyelesaikan tugas yang deadline-nya itu berdekatan. Saya izin memberikan solusi nyatanya. Yang pertama yaitu Mbak Kia membuat rencana mengerjakan tugas di schedule yang dicatatkan, bisa di buku catatan atau di papan tulis di Mbak Kia sehingga itu bisa terencana tugas mana dulu yang Mbak Kia bisa kerjakan terstruktur dan satu persatu tugas Mbak Kia bisa terselesaikan seperti itu. Dan untuk tugas rumah yang juga membuat Mbak Kia merasa cemas juga, mungkin Mbak Kia bisa menyelesaikan tugas rumah dahulu. Setelah itu karena yang udah dulu baru bisa lebih tenang ngerjain. Moodnya juga jadi terjaga ya. Rumah juga beres gitu. Ya, mungkin yang pertama adalah membuat schedule atau daftar tugas sehingga lebih terencana. Yang kedua bisa mengerjakan tugas rumah supaya lebih nyaman juga, suasana hati juga menjadi lebih tenang, adem ya. Jadi lebih baik juga dan mood juga buat ngerjain tugas sama iya. Jadi setelah pembelian teknik EFT dan sebelumnya saya mengetahui skor kecemasan Mbak Kia itu berada di angka 5 dari 9, dan setelah mengikuti teknik EFT Mbak Kia berada di skor 3, kecemasannya 3 dari 9.
Oke, dan yang terakhir tadi saya sudah memberikan solusi nyata ya, berupa struktur yang terencana agar Mbak Kia bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu. Baik, di sini waktunya apakah sudah cukup atau nanti bisa dilanjutkan di sesi konseling berikutnya, atau Mbak Kia merasa sesi konseling ini sudah cukup? Bisa dilanjutkan, sudah cukup. Baik, berarti karena sudah cukup, Gitu. saya ucapkan semoga Mbak Kia bisa dapat selalu mengatasi Mbak Iya, Kia, dan amin, terima kasih. apabila Mbak Kia masih belum bisa, kita bisa lanjutkan di sesi. Namun untuk sekarang Mbak Kia bisa mengatakan sudah cukup ya. Sudah cukup. Terima kasih Bu, sudah memberikan solusi dan